Selamat datang di Juanda International Airport of Surabaya di Sidoarjo. Sekarang sekitaran tengah hari ya. Sebenarnya saya agak kecepatan tiba di bandaranya karena flight saya masih sore hari nanti. Tapi nggak apa-apa ya, mending menunggu daripada harus terburu-buru. Dan dari Surabaya saya akan terbang ke Jakarta naik Garuda Indonesia. Terus nanti ada pertanyaan, kenapa nggak terbang dari Jogja aja langsung ke Jakarta? Emang nggak ada penerbangan Garuda ke Jakarta dari Jogja? Yang pastinya ada, tapi penerbangan saya naik Garuda kali ini agak spesial, agak unik ya. Kenapa? Karena Garudanya nanti akan dilayani pendaratannya di Halim Perdana Kusuma, tidak di Soekarno-Hatta. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti saya bakalan cerita lagi kalau sudah di dalam ya. Kayaknya sebentar lagi saya akan masuk, kayaknya sih sudah boleh masuk ya, sudah boleh melakukan proses check-in. Jadi ikuti perjalanan dan penerbangan saya hari ini menuju ke Jakarta. Sedikit informasi buat kalian yang berencana terbang naik Garuda Indonesia dari Juanda International Airport. Penerbangan Garuda dilayani melalui Terminal 1A. Dan ini adalah situasi di area pelaporan atau check-in. Untuk Garuda Indonesia sendiri dilayani melalui counter 1 sampai 7 ya. Padahal pesawat masih setengah 4, sekarang baru setengah 1, emang agak rada-rada nih saya nih. Kalau lihat di boarding pass sih nanti Garudanya di gate 1 ya, tapi di sini bahkan belum muncul nih penerbangan GA331 jam 15.30. Baru sampai penerbangan yang jam berapa tuh, 14.40 ke Balikpapan. Jadi karena merasa belum pasti ada di gate berapa nanti Garuda, sementara mengikuti informasi yang ada di boarding pass dulu aja ya menuju ke gate 1. Tapi apakah lebih baik ditinggal makan dulu ya, masih lama banget soalnya belum makan siang juga. Belum ada kan, mana di gate berapa? 1 sih kayaknya. Oke, ini pemandangan di sekitar gate 1. Sayangnya terhalang macam-macam, terhalang akses, terhalang travelator. Masih ada jendela di depan sana, tapi masih lumayan lah ya, masih kelihatan. Itu ada satu pesawat Pelita Air di belakang sana, background gunung, cakep kayaknya. Kemana nih Pelita Airnya? Kayaknya udah yakin sih, udah fix melalui gate 1 melihat flight attendant Garuda Indonesia di sebelah sana. Wih, amazing. Di sekitar gate berapa ya ini? Itu kayak pesawat gendut dan kayaknya bener ya. Ini Lion Air Armada Airbus A330-900 Neo. Mungkin dipakai buat penerbangan umroh kali ya. Sekarang menuju ke setengah 2, penerbangan jam setengah 4, tapi boarding time-nya jam 3 sore. Oke. Oh iya. Oke. Terima kasih. Sudah datang pesanan saya bakmi spesial. Nggak makan nasi dulu ya. Kembali lagi. Penerbangan saya jam setengah 4, boarding time-nya jam 3 sore, masih ada waktu sekitar 1,5 jam ya sebelum boarding. Dan sedikit informasi lagi bahwa Garuda Indonesia juga menyediakan layanan web check-in, bisa dimulai 48 jam sebelum keberangkatan, sebelum penerbangan. Tapi kemarin saya karena beli tiketnya agak mepet, terus web check-in-nya juga mepet, itu tinggal satu-satunya window seat yang tersedia pada saat web check-in ya. Kalau nggak salah nomor 43 Alpha. Jadi ada sebenarnya ya, saya lebih secure kalau melakukan web check-in biar mengamankan window seat saya. Beruntung banget masih tersedia satu window seat. Mungkin kalau di counter beda cerita kali ya, tapi kalau web check-in tinggal satu-satunya kemarin. Semoga beneran ada jendelanya. Dan mari kita makan dulu sambil nunggu boarding time. Amati Alsan, operasional Garuda
Sekitar jam 2 saya sudah kembali berada di ruang tunggu di sekitar gate 1 ya. Pintu keberangkatan untuk Garuda Indonesia GA331 tujuan Halim Perdana Kusuma. Seperti yang saya bilang di awal. Jadi penerbangan kali ini nggak ke Soekarno-Hatta tapi ke Halim Perdana Kusuma. Karena per 1 November 2024 atau sekitar 6 hari yang lalu Garuda Indonesia membuka rute yang dilayani melalui Halim Perdana Kusuma. Untuk sementara rutenya baru ada 3, yaitu Jakarta-Surabaya, Jakarta-Medan, dan Jakarta-Padang. Kenapa akhirnya dibuka kembali rute dari Bandara Halim Perdana Kusuma ya untuk Garuda Indonesia? Kata beritanya yang saya baca ini adalah untuk memaksimalkan potensi pasar, terutama di kalangan masyarakat dan pebisnis yang mendambakan akses lebih cepat, lebih mudah, lebih nyaman menuju ke pusat kota Jakarta ya, karena memang letak Bandara Halim ini berada di atau lebih dekat dengan pusat kota Jakarta ketimbang Soekarno-Hatta yang berada di luar provinsi ya, sudah berada di Tangerang, Banten. Ya kira-kira begitulah. Itulah kenapa saya jauh-jauh ke Surabaya mencoba layanan Garuda Indonesia yang ke Halim, karena dari YIA-nya pilihannya hanya ke Soekarno-Hatta sementara ini. Ya semoga nanti rute Garuda Indonesia dari Halim berkembang ya ke berbagai destinasi yang lain. Semoga segera menyusul. Baru saja mendarat di Bandara Juanda satu pesawat Garuda Indonesia dengan keberangkatan dari Bandara Halim Perdana Kusuma yang akan kembali menuju ke Halim, yang kemungkinan akan saya naiki. Ya ini kira-kira nanti parkir di gate berapa? Apakah di gate 1 atau 2? Nah ya, ini malah merapat di Garbarata gerbang 2 atau gate 2. Apakah terjadi perpindahan gate? Saya belum ngecek lagi ya di layar monitor. Oke, sudah merapat dengan selamat. Sedang diparkir. Ya, Garbarata gate 2 mulai mendekat ke arah badan pesawat, dan melihat histori pesawat ini hari ini. Hari ini dia sudah terbang dari Halim ke Kuala Namu, Medan, kemudian kembali ke Halim. Nah, dari Halim menuju ke Surabaya Juanda dan akan kembali ke Halim lagi. Di belakang sana ada Citylink yang lagi taksi menuju ke runway. Ya, karena penasaran saya kembali mendatangi papan informasi, tapi melihat di sini GA331 ini yang tujuan Halim tetap melalui gate 1 ya. Jadi tidak ada perubahan gate, mungkin nanti tetap dilayani lewat gate 1, cuman masuk ke pesawatnya lewat Garbarata 2. Buat kalian pengguna setia Garuda Indonesia yang pengen terbang langsung menuju ke pusat kota Jakarta, kini sudah bisa dilayani melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebelum terbang, ada info penting nih buat kalian. Tiket pesawat Garuda Indonesia hari ini saya pesan di aplikasi tiket.com. Nggak cuma tiket Garuda aja kok, penerbangan dengan harga murah ke berbagai rute dan pilihan maskapai bisa kalian dapatkan di aplikasi tiket.com. Makin murah pakai kode promoku Risang Flight dan Risang Flight CB untuk penerbangan domestik, dan Risang Fly dan Risang Fly CB untuk penerbangan internasional buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan Rp300.000. Kalau kalian batal terbang, no stress, semua beres, karena tiket.com punya fitur 100% refund untuk penerbangan domestik maupun internasional. Beli tiket pesawat murah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. 14.55 sudah mulai boarding di gate 1, tapi kalau pengguna Garuda ini biasanya ada priority dulu. Ada business class, kemudian ada lansia, kemudian penumpang disabilitas, baru nanti urut nomor kursi. Saya di belakang nih biasanya lebih awal sih. Itu dia pesawat Garuda Indonesia yang akan saya naiki. Memang lewat gate 1, tapi Garbaratanya kayaknya Garbarata gate 2. Jadi harus sedikit jalan olahraga. Garbaratanya remang-remang, Rek. Cuma di area sini doang sih. Di bagian belalainya udah terang benderang. Nah, wih, Garuda, senangnya naik Garuda. Garuda Indonesia, baik-baik di jalan. Masih nunggu antrian. Mari kita jajan headset dan permen. Terima kasih.
Waduh, bisnis kelasnya warnanya kok berbeda ya ini. Warnanya hitam, biasanya merah. Masih belum beruntung naik bisnis kelas. Maju. Halo Kak. Nomor 43 Alfa di belakang Rek. Masih jalan terus. Ini warnanya juga kayak Neo ya. Ngemeng-ngemeng, iya asik banget ini. Kayak berbeda gitu interiornya kayak gini. Sementara ini berada di sisi yang agak panas ya jelang sore hari ini, tapi nanti pas terbang semoga enggak. Dan selamat datang di kursi nomor 43 Alfa. Ini adalah armada Garuda Indonesia dengan kode registrasi PKGFS. Armada ini sudah berusia 13 tahun. Dan melihat histori operatornya, pertama kali langsung dioperasikan oleh Garuda Indonesia dengan delivery di kisaran Desember 2011. Pesawat ini berkapasitas 12 penumpang di kelas bisnis dan konfigurasi kursi 22 dan 150 penumpang di kelas ekonomi dengan konfigurasi kursi 33. Sementara masih proses boarding masih berlangsung, dan doakan semoga perjalanannya aman lancar selama tiba di Jakarta. Melihat interior seperti ini nampak berbeda dari kebanyakan Garuda Indonesia ya. Jadi kayak yang naik Armada Neo waktu itu warnanya. Dan yang pasti pesawat atau penerbangan Garuda Indonesia ini dilengkapi dengan in-flight entertainment berupa layar audio video di depan setiap penumpang seperti ini. Ada meja lipat berikut, safety instruction, magazine, dan air sickness bag. Kemudian legroomnya sangat leluasa untuk ukuran ekonomi. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggal. Jadi sebenarnya penerbangan dari Juanda ke Halim ini cukup singkat ya, hanya sekitar 1 jam dan 6 menit. Tapi kalian tetap bisa memanfaatkan layanan hiburan ya, kalau nggak pengen lihat pemandangan. Di sini ada tayangan berupa film, kemudian ada musik juga, ada media player, program TV, dan dunia anak. Coba kita cek. Ini layarnya masih versi yang lama ya, jadi agak kurang responsif. Ini ada beberapa, nah jadi harus pakai kuku kayaknya nih.
ada beberapa film, sebenarnya cukup banyak pilihan filmnya untuk rute Surabaya Jakarta. Hingga akan habis satu, kayaknya kurang waktunya untuk rute Surabaya Jakarta. Terus ada musik juga di sini, ada pilihan musik. Terus ada program TV, nggak tahu. Oh, ini juga ada isinya ternyata. Salah pencet kan. Suka gini layarnya tuh agak kurang presisi. Dan ada kids corner. Ini biasanya ada video, audio, nggak ada kid ternyata. Jadi selain ada in-flight entertainment, di sini juga ada in-flight meals untuk penerbangan Surabaya Jakarta. Kayaknya kita nggak dapat hot meals ya. Seingat saya minimal ya Denpasar Jakarta tuh baru dapat hot meals. Ini dapat sekantung snack. Kira-kira apakah isinya? Kita unboxing. Oh, ada air mineral kemasan kecil. Kemudian ada roti. Ini ada roti Garuda, bener. Ini roti wijen, nggak tahu isinya apa. Terus aduh, agak susah satu tangan ngambil tisu basah. Sama terakhir ini mix nuts, ini kesukaan saya, kemasannya beda, sekarang warnanya ungu. Jadi untuk penerbangan Surabaya Jakarta dapatnya ini saja ya. Kita coba apakah rotinya enak. Yang pasti rotinya enak, lembut, cukup basah. Jadi saya senang tipikal roti seperti ini ya, nggak kering. Isinya apa ini? Kacang hijau itu. Adjust your seat back into the upright position and lock your table securely. Landing position. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Selamat datang di Jakarta. Passengers, thank you for flying with Garuda Indonesia, member of Skylink. Oke, jam 5 tepat tadi menyentuh runway Halim Perdana Kusuma, sudah mendarat. Ini sekarang jam 5.11 karena tadi pergerakan dari setelah landing sampai ke apron ya cukup terhambat. Tapi nggak apa-apa, udah senang sekali, udah bersyukur. Ya udah bersyukur lagi. Bersyukur udah tiba dengan selamat di Jakarta, tinggal nunggu keluar pesawatnya.
Oh iya, senangnya lewat tangga ya turunnya, mantul. Senangnya terbang dari dan menuju ke Halim itu ya kayak gini ya, turun naiknya lewat tangga, terus bisa lihat pesawatnya langsung kayak gitu. Wih, pemandangannya Reng, lihat batik yang di sana mau take off itu nggak tahu mau kemana, ada Citylink juga. Jadi memang sebelum Garuda kembali beroperasi dari Halim, di sini kandangnya batik sama Citylink ya. Welcome to Halim Perdana Kusuma, the legendary airport. Jadi dengan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, yang pasti kita selangkah lebih dekat dengan pusat kota Jakarta. Dan meskipun belum terintegrasi secara sempurna, kita mudah sekali dari sini menjangkau moda transportasi yang lain, sebut saja LRT, kemudian kereta cepat. Jadi dengan menuju ke stasiun kereta cepat, kita juga dapat dengan mudah untuk menjangkau Bandung ya dari Jakarta. Jadi keren sekali kan, memang pilihan penerbangan yang menarik menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kira-kira kalian berminat juga nggak terbang dengan Garuda Indonesia menuju ke Halim Perdana Kusuma? Boleh banget sharing di kolom komentar ya. Dan dengan tibanya saya di Bandara Halim Perdana Kusuma, maka ini adalah akhir perjalanan saya menuju ke Jakarta. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan dan penerbangan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit, Jakarta.